Shalom, perkenalkan nama saya Anggela Netboho, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab kelima tentang masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Baik, yang pertama, perceraian terhadap orang tua. Perceraian adalah suatu masalah besar bagi anak karena umat Kristen dianjurkan untuk tidak melakukan hal ini. Dalam firman Tuhan Markus 10 ayatnya yang ke-9, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, juga dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka. Namun jika hal ini terjadi juga dalam suatu keluarga, maka anak-anak akan merasa kehilangan suatu sosok yang mereka kagumi, bisa saja sosok ayah maupun sosok ibu yang hilang dalam diri mereka atau dalam suatu keluarga. Anak yang orang tuanya bercerai akan lebih sering murung dan memikirkan sosok anggota keluarga mereka yang hilang. Karena dari itu, mereka akan lebih memikirkan ayah dan ibu mereka dibanding dengan pelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah. Anak tidak akan lagi peduli dengan pendidikan yang ada di sekolah. Jalan keluar yang bisa saja dilakukan oleh orang tua jika ada masalah yang dapat memisahkan keluarga adalah: yang pertama, berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, hindarkan untuk saling mengkritik. Yang ketiga, jangan membujuk anak. Yang keempat, pikirkan masa depan anak-anak jika terjadi perceraian. Kelima, libatkan pihak gereja untuk membantu penyelesaian masalah yang ada. Namun jika hal ini terjadi juga dalam suatu keluarga, langkah yang bisa kita ambil agar tidak mempersalahkan pihak atau dirinya sendiri adalah: yang pertama, berbicara pada anak. Yang kedua, katakan apa penyebab terjadinya perceraian agar anak-anak dapat mengerti. Yang ketiga, katakan bahwa pihak orang tua masih tetap mengasihi mereka. Yang keempat, tetap bersama-sama mendidik anak. Yang kelima, tetap menaruh simpati kepada anak. Dan libatkanlah pihak-pihak tertentu seperti gereja atau orang-orang yang dianggap berwenang agar anak dapat lebih mengerti. Kedua, sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua yang menguntungkan perkembangan anak ditandai dengan pengertian, kasih sayang, dan minat pada anak sebagai suatu pribadi. Anak yang merasa dirinya diterima oleh orang tuanya akan merasa dirinya lebih bertanggung jawab yang besar dan aspirasinya lebih relatif, lebih ulet, dan lebih mandiri dibandingkan dengan anak yang merasa dirinya ditolak oleh orang tuanya. Sikap penolakan dari orang tua akan menyebabkan anak tersebut mengalami hubungan yang rusak dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang yang sudah diberi berkat keturunan oleh Tuhan tidak seharusnya menolak keberadaan anak-anak mereka. Mereka harusnya bersyukur atas berkat yang sudah Allah berikan kepada keluarga mereka. Ketiga, perbedaan perlakuan. Perbedaan urutan kelahiran juga sangat berpengaruh bagi pendidikan karena orang tua sering membedakan anak-anak mereka dari anaknya yang pertama, kedua, maupun ketiga, dan sebagainya. Dalam sebaiknya orang tua tidak membedakan perlakuan anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka mendapatkan bimbingan dan memperhatikan yang sama, maka perkembangan anak-anak mereka tidak akan jauh berbeda. Anak-anak yang satu akan lebih menghargai saudaranya yang lain. Keempat, ucapan dan kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam sebuah keluarga juga berpengaruh pada perkembangan anak. Ucapan atau kata-kata yang baik dapat memberikan kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Allah mengajarkan agar kita tidak menggunakan ucapan dan kata-kata yang negatif atau kasar, khususnya ucapan orang tua kepada anak-anaknya. Perkataan negatif seperti goblok, bodoh, malas, pemalu, jelek, dan lain-lain dapat membuat anak menjadi sosok yang tidak percaya diri, sehingga segala ucapan yang negatif yang diterimanya akan melekat dalam dirinya dan anak-anak akan cenderung menjadi sosok yang bertindak seperti julukan yang diberikan kepadanya. Daripada orang tua memberikan label atau julukan negatif kepada anak-anaknya, akan lebih baik jika orang tua atau guru memberikan pujian pada anak-anak seperti hal-hal positif maupun motivasi-motivasi dalam diri mereka.
Dengan memberikan pujian pada anak, mereka akan tumbuh menjadi anak yang dapat mensyukuri dan dapat menghargai apa dan siapa saja. Sikap seperti ini dan jugalah akan membantu anak dalam proses belajar di sekolah. Anak akan lebih dapat menghargai suatu perintah atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan cara menyelesaikan semuanya dengan lebih baik lagi. Yang kelima, konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai perasaan atau pendapat tentang siapa dirinya. Konsep ini mengandung gambaran fisik maupun psikologi tentang dirinya sendiri. Gambaran fisik biasanya mempengaruhi kepada penampilan anak, sedangkan psikologi lebih mengarah kepada pikiran, perasaan, dan emosi anak. Jika orang tua menginginkan anaknya bertumbuh untuk menjadi sosok yang baik, mereka harus dapat mengembangkan konsep diri positif pada anak mereka. Ada dua cara yang terbaik untuk mengembangkan konsep diri yang positif, yaitu membuat anak merasa bahwa orang lain menyayanginya. Yang kedua, membantu agar anak lebih merasa berhasil dalam berbagai situasi. Orang tua yang memahami anak-anak mereka sebagai suatu pribadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya dapat membantu anak-anaknya mengembangkan konsep diri positif. Perlu diketahui bahwa konsep diri positif dapat berkembang jika anak mengalaminya sendiri, bukan dengan mendengar saja, melainkan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak yang memiliki konsep diri positif cenderung memperoleh keberhasilan di sekolahnya daripada anak-anak yang memiliki konsep diri negatif. Mereka lebih berhasil dalam pendidikan dan pergaulan dengan teman-teman dan guru-guru mereka. Keenam, suami dan istri yang bekerja. Pada zaman sekarang, istri maupun suami bekerja untuk menopang ekonomi keluarga yang sudah tidak aneh lagi. Namun yang jadi masalah sekarang bagi suami dan istri yang bekerja adalah masalah perkembangan pendidikan anak-anaknya. Mereka mengarahkan anak-anaknya yang disuruh dan dididik oleh kakek dan neneknya atau oleh pembantu. Jika sampai terjadi, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang diidamkan kakek dan neneknya atau pengasuhnya, bukan tumbuh seperti yang sudah direncanakan oleh orang tuanya. Sehingga dalam hal ini, orang tuanya akan sering mengalami pertengkaran yang terjadi dalam keluarga yang tanpa disadari oleh orang tuanya akan menjadikan anak mereka sebagai sosok pribadi yang ditolak atau tidak diinginkan oleh siapapun. Anak akan bertindak seperti yang terjadi di rumahnya terhadap temannya dan gurunya maupun lingkungan yang setiap harinya dia berada. Konsep dirinya negatif dalam diri anak akan berkembang dengan sendirinya. Sebaiknya suami maupun istri yang bekerja tidak dianjurkan untuk mengarahkan secara sepenuhnya pendidikan anak-anak oleh mereka kepada kakek nenek atau pengasuh dan pembantunya. Orang tua memang harus bekerja, keduanya harus tetap menyediakan waktunya untuk mendidik dan bersama dengan keluarganya, khususnya anak-anak mereka. Itu dilakukan agar tetap dapat bertemu dan tidak merasa asing terhadap kedua orang tuanya. Bahkan anak akan mengalami pertumbuhan dengan sosok yang diidamkan oleh orang tuanya. Dalam Efesus 6 ayat 4 berbunyi, "Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa orang tualah yang memiliki tanggung jawab besar dalam perkembangan anak-anaknya, baik itu melatih, mendisiplin, dan memberi kasih sayang, bukan tanggung jawab kakek dan neneknya atau pembantu dan pengasuhnya, melainkan tanggung jawab dari orang tua mereka sendiri terhadap anak-anak mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Tuhan bagi perkembangan anak-anaknya. Dalam mendidik anak-anak, sebaiknya orang tua tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memikirkan kepentingan anak-anak mereka. Jika perhatian orang tua dirasa cukup oleh anak-anak, dia akan menjadi sosok dan dapat menghargai segala sesuatu, kapan dan dimanapun mereka berada. Dia akan tumbuh menjadi sosok yang selalu dalam konsep diri positif. Dalam kitab Kolose 3 ayat 18 dan 4 ayat 6 dijelaskan tentang bagaimana hubungan antara ayah dan ibu dan anak-anaknya seharus terjadi dalam suatu keluarga.
Jika kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kitab Kolose itu, maka niscaya perkembangan keluarga kita akan menjadi keluarga yang terbaik di hadapan Tuhan. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang berpikir positif dalam segala hal. Orang tua akan membuat anak-anak mereka kagum kepadanya, dan anak-anak akan membuat orang tua bangga, dan masalah-masalah yang hadir dalam keluarga dapat diselesaikan dengan bijaksana tanpa adanya emosi ataupun tangisan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Terima kasih, Shalom.